Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Nah, video kali ini aku mau bikin bakso sapi. Ini pertama kali aku bikin, walaupun masih kurang sempurna dalam bentuknya, tapi insya Allah buat rasanya dijamin mantep. Dan ini step by stepnya mau aku kasih lihat dengan teman-teman beserta kuah dan teman-teman yang lain. Yuk ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, yang pertama ini aku udah siapin chopper. Dan ini aku ada sekitar 500 gram daging sapi. Ini mau kita halusin terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi pokoknya buat teman-teman semua yang tidak memakai daging giling yang udah dibeli dari pasar atau supermarket, harus digiling terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bumbu ataupun bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini kita halusin sebentar seperti ini teman-teman. Kalaupun nggak ada chopper, boleh pakai blender ya. Lalu kita tambahin sekitar 1 sendok makan bawang putih yang udah digoreng dan juga 1 sendok makan bawang merah yang udah digoreng. Nah, pokoknya ini tuh harus bertahap ya teman-teman, biar hasilnya nanti tuh bisa maksimal. Terus ini juga aku tambahin 1 bungkus kaldu sapi. Lalu juga aku tambahin 1 sendok teh kaldu ayam, dan ini juga aku tambahin setengah sendok teh lada bubuk. Dan juga ini aku tambahin 1 sendok teh gula pasir ya teman-teman, biar rasanya itu lebih dominan dan enak. Nah, kalau udah ini kita halusin lagi, nanti jadinya seperti ini. Dan ini aku tambahin 1 butir putih telur dari 1 buah telur. Pokoknya jangan masukin kuningnya, cukup pakai putihnya aja. Terus ini kita tambahin sekitar 100 gram es batu dan juga 100 gram tepung tapioka ataupun tepung sagu atau tepung kanji kayak gitu ya. Dan ini kita chopper kembali. Pokoknya kalau bisa teman-teman yang baru mau belajar bikin bakso, ini aku saranin kasih tepungnya itu bertahap ya teman-teman. Jadi biar kita itu tahu teksturnya, karena kan suhu ruang di rumah tuh kan beda-beda ya. Jadinya ya kalau bertahap kita bisa tahu teksturnya seperti apa yang kita inginkan. Nah, kalau udah ini aku pindahin ke tempat seperti ini biar nanti kita lebih enak bikin bulet-buletnya, ngadonnya maksudnya ya. Dan itu juga tadi aku tambahin setengah sendok teh baking powder ya teman-teman. Mohon maaf karena tidak terlihat. Nah, ini aku udah siapin sendok makan dan juga air di mangkok. Jadi biar setiap kali kita ngambil baksonya itu kita celupin dulu ke air biar gak lengket. Dan ini kita didihin air sebentar, habis itu matikan apinya atau boleh dikecilkan ke api yang paling kecil, baru kita bikin bulatan seperti ini. Tapi mohon maaf karena ini tidak sempurna bulatannya, karena maklum lah ya, baru pertama kali bikin. Biasanya itu kan langsung bikin dari pasar dan udah dibulatin ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita bikin memang benar-benar giling sendiri dan bulatin sendiri. Nah, ini jadinya seperti ini. Dan ini kalau udah hasilnya seperti ini teman-teman. Dia tuh nggak terlalu banyak, mungkin banyak sedikitnya tergantung dari kalian mau bulatnya sebesar apa atau sekecil apa. Kalaupun mau ditambahin ke dalam bakso, ke dalam tahu maksudnya ya baksonya, itu juga bisa, ataupun ditambah isi telur itu juga boleh, atau daging boleh juga, terserah dengan teman-teman yang ada di rumah. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini aku bikinnya jadinya nggak terlalu banyak ya teman-teman, tapi lumayan lah buat makan. Nah, buat tambahan yang lain di sini juga aku bikin bawang putih goreng, bikin minyak bawang putih. Ini buat bawang putihnya aku pakai sekitar 4 siung yang besar, dan itu dibikin potong dadu seperti ini. Dan juga ini aku ada rebus mie kuning biasa seperti ini, tapi jangan sampai terlalu mateng sekali. Dan aku juga rebus 1 bungkus mihun yang ukuran kecil. Kalaupun teman-teman mau tambahin mie tiaw itu juga boleh ya, tapi karena kalau makan bakso aku kurang suka mie tiaw, jadi aku skip. Dan ini seperti ini. Ini ada mie kuning dan ini ada mihunnya. Nah, sekalian nih bikin sambelnya. Nah, buat resep sambelnya ini aku cuma pakai 3 siung bawang putih dan juga cabai rawit yang direbus sebentar seperti ini sampai sedikit empuk. Dan kalau udah nanti kita blender sampai halus, lalu kita masak sebentar. Kalaupun nanti teman-teman nggak mau dimasak lagi sambelnya, boleh langsung ditambahin garam
Tapi karena biar lebih awet jadinya aku masak lagi. Dan ini tanpa minyak ya teman-teman. Jadi emang bener-bener sambal khusus bakso. Dan apalagi semuanya ini rawit, jadi bisa dibayangkan seberapa pedasnya ya. Nah kalau udah ini kita tuangin ke mangkok seperti ini. Dan mohon maaf ya teman-teman karena aku itu sudah lama tidak upload video karena ya biasalah ya lagi ada kesibukan dan yang pastinya sedang mager. Nah lanjut, kalau sambelnya udah dan mie-miannya sudah, kita bikin yang terakhir yaitu kuahnya. Ini aku udah masukin air dan juga ini aku tambahin tulangan sapi. Ada sedikit tulangan sapi dan juga ini ada lemak. Tapi lemaknya itu bukan yang bikin lengket di tenggorokan gitu ya teman-teman. Ini tuh katanya lemak susu. Nah jadi kalau dimakan itu insya Allah tidak ada lengket-lengket ataupun rasa kelat di bibir kita. Dan buat bumbunya ini aku pakai lada ataupun sahang. Kalaupun teman-teman mau pakai yang bubuk juga boleh, tapi karena aku mau ngulek jadi aku pakai yang kasar seperti ini. Ini sekitar 1 sendok makan. Dan ini kita ulek sampai halus. Kalaupun mau di blender juga boleh ya teman-teman, tapi menurut aku rasa bikin bumbu kuah bakso kalau lah di blender itu kurang mantep seperti kita ulek seperti ini ya. Nah kalau udah halus lalu tambahin 3 butir kemiri. Ini kemirinya nggak perlu disangrai, cukup langsung seperti ini aja kita halusin sampai benar-benar halus. Nah kalau udah mulai halus tambahkan jahe. Ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalau diukur dengan jari sekitar 1,5 ruas jempol. Kalaupun mau dikurangin atau ditambah juga boleh. Dan bikin kuahnya seberapa banyak itu tergantung dengan kalian bikin baksonya juga seberapa banyak. Ya nanti tinggal ditambah atau dikurangi aja. Dan buat bawang putihnya ini ada 4 siung dan 2 siung bawang merah. Dan yang terakhir aku tambahkan sekitar 2 sendok makan bawang putih yang udah digoreng. Dan disinilah resep yang bikin baksonya itu kuahnya jadi seger dan juga yang pastinya enak. Dia itu dari bawang putihnya nih teman-teman. Ini harus pakai bawang putih goreng karena ini tuh bikin rasanya tuh jadi sedap sekali. Lalu yang terakhir juga ini aku tambahkan daun bawang sekitar 1 batang dan ini cuma kita geprek kayak gitu aja ya. Jangan dihalusin, cukup diulek seperti ini saja. Nah kalau udah semua lanjut langsung kita tumis sebentar. Ini aku udah panasin minyak. Itu di wajan itu bekas goreng bawang putih ya teman-teman, jadi nggak apa-apa. Nah ini kita tumis sampai mateng, tapi jangan sampai mateng banget. Intinya kalau udah mulai wangi, lalu nanti kita tambahin air. Dan ini aku tambahin sedikit air biar memudahkan kita nanti masukin ke dalam dandang yang berisi kuah dengan tulangnya ya. Nah tapi mohon maaf ketika menuangkan ke dalam dandang aku lupa ngerekam. Aku pikir tuh udah kerekam kan, gak taunya udah kelewatan ya udahlah. Tuh ini juga lemaknya udah mulai mateng dan tulangannya udah mulai mateng. Lalu ini aku tambahin kaldu sapi bubuk. Dan juga teman-teman di rumah kalaupun nggak mau pakai kaldu sapi boleh pakai garam, micin kayak gitu ya, ataupun kaldu ayam juga terserah. Sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Dan kalau udah mulai mendidih nih aku masukin baksonya. Baru kita biarin sampai semuanya benar-benar matang, baru nanti kita sajiin ke dalam mangkok. Oke, sudah siap. Dan ini juga ada tambahan yang lain. Ini ada sawi, terus ada ini ada daun sop. Tapi mohon maaf karena cahayanya kurang terang. Terus juga ada kecambah dan itu sambal yang tadi kita buat. Tuh, ini bawangnya dan juga aku tadi bikin bawang merah goreng ya. Dan berhubung ini cahayanya gelap, jadi seperti ini hasil videonya teman-teman. Mohon maaf dan mohon dimaklumi. Nah, ini yang pertama masukin mie-nya. Kalaupun kalian nggak mau pakai mie juga terserah ya. Jadi bikin bakso kuah, tapi karena aku mau bikin bakso lengkap, jadi ya harus ada mie kuning, mihun, dan juga berupa sayur dan teman-temannya yang lain.
Yuk yang mau dicobain ini, kalau ada stok nanti daging setelah Lebaran Idul Adha, boleh teman-teman ikutin stepnya, dan aku jamin pasti ketagihan dengan resep bakso dan juga kuahnya yang paling penting. Yang pastinya itu kalau dijual itu pasti laku ya teman-teman. Tapi kalau dengan porsi bakso yang seperti ini kalau dijual ya rugi ya, karena kan ini terlalu terasa sekali dagingnya, terlalu enak kalau dijual. Lalu kita tambahkan daun bawang, daun sop, bawang goreng, terus bawang putih gorengnya, dan juga ini aku tambahin sambal yang tadi kita bikin. Lalu juga masukin saus, cuka makan, dan juga kecap. Dan sebagai pelengkapnya teman-teman di rumah kalau nonton ini harus bikin teh es. Jadi aku yang makan bakso, kalian yang minum teh esnya. Wah. Bisa dibayangin lah ya, pedesnya, asemnya, asinnya, gurihnya, rasa sapi, daging, dan juga lemak-lemaknya itu bisa sampai ke rumah kalian ya teman-teman. Tuh, selamat menikmati dan selamat mencoba. Dan pokoknya buat teman-teman semua yang udah lihat video ini dari awal sampai akhir, aku mau ngucapin terima kasih banyak, dan yang udah subscribe, Masya Allah, terima kasih, kalian luar biasa sekali. Dan aku akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya ya.